Di awal film, terlihat seorang tahanan yang sedang dibawa ke dalam sebuah penjara besar. Dia dimasukkan ke dalam sel di mana sudah ada dua tahanan lainnya di sana. Mereka adalah Edgin dan Holga. Ternyata Holga bukanlah wanita biasa. Beberapa hari kemudian, Edgin dan Holga diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian yang mungkin bisa meringankan hukuman mereka. Ed pun mulai menceritakan mengenai kisah hidupnya. Dulunya, dia adalah seorang harper atau penjaga perdamaian yang sering membantu menangkap para penjahat. Ed hidup bahagia bersama dengan istrinya Zia dan anak perempuannya Kira. Namun suatu hari, seorang penyihir merah yang pernah ia tangkap berhasil kabur dan Ed mendapati istrinya telah dibunuh. Setelah kejadian itu, Ed memutuskan untuk tidak menjadi harper lagi dan dia terpaksa harus merawat putrinya seorang diri. Hal itu membuat Ed stres, hingga akhirnya dia bertemu dengan Holga yang mau membantu kehidupannya. Namun, karena mereka mulai kesulitan untuk mendapatkan uang, mereka pun beralih profesi menjadi pencuri. Suatu hari, Holga mendapatkan sebuah kalung ajaib dan memberikannya kepada Kira. Mereka juga merekrut seorang penyihir amatir bernama Simon dan seorang penipu bernama Force untuk menjalankan aksi mereka. Mereka bertemu dengan seorang penyihir wanita bernama Sofina yang meminta bantuan mereka untuk mencuri berbagai benda antik dari benteng Harper. Awalnya Ed menolak, tetapi ketika Force memberitahunya bahwa di sana ada benda ajaib yang disebut tablet kebangkitan yang dapat menghidupkan orang mati. Mengetahui itu, Ed pun akhirnya setuju, karena dia ingin menggunakan benda itu untuk menghidupkan kembali istrinya yang telah meninggal. Sebelum pergi, Ed berpamitan dengan Kira dan merahasiakan mengenai tablet kebangkitan itu. Ketika mereka sedang menjalankan misi itu, mereka ketahuan oleh para penjaga. Sialnya, Ed dan Holga malah terjebak oleh kekuatan sihir Sofina. Sebelum tertangkap, Ed sempat melemparkan tablet kebangkitan kepada Force dan menitipkan Kira kepadanya. Setelah menceritakan semuanya, Ed dan Holga berhasil kabur dengan memanfaatkan Kaja yang baru tiba. Padahal sebenarnya para hakim berniat untuk membebaskan mereka. Setelah itu, Ed dan Holga pergi ke Neverwinter untuk mencari keberadaan Kira. Sesampainya di sana, mereka baru mengetahui bahwa Force telah menjadi raja di Neverwinter, sementara raja sebelumnya tak sadarkan diri secara misterius. Selama ini, Force telah merawat Kira dan menjadikan Sofina sebagai penasihatnya. Hal itu membuat Ed dan Holga terkejut. Dan ternyata, sejak awal, Force dan Sofina telah merencanakan semua ini. Force juga menghasut Kira. Dia berkata bahwa Ed tidak pernah peduli dengannya dan hanya mementingkan kekayaan. Ed lalu mencoba meyakinkan Kira bahwa Force telah menipunya, tetapi Kira tidak mempercayai perkataan Ed. Keadaan semakin memanas saat Force tidak mau memberikan tablet kebangkitan yang dahulu Ed titipkan kepadanya. Force selalu menyuruh para pengawal untuk membunuh Ed dan Holga karena ia tak ingin mereka menjadi penghalang baginya. Untungnya, Ed dan Hilda berhasil melawan dan kabur dari tempat itu. Ed dan Holga mulai menyusun rencana untuk merebut tablet kebangkitan dari Force dan berusaha mendapatkan kepercayaan dari Kira lagi. Pertama-tama, mereka membutuhkan tim untuk membantu misi itu. Orang pertama yang direkrut adalah Simon. Saat itu, dia sedang menunjukkan sihirnya di pertunjukan sambil diam-diam mencuri barang-barang para penonton. Namun sayang, aksinya diketahui dan Simon hampir saja diamuk massa. Untungnya, Ed dan Holga berhasil menyelamatkannya. Simon lalu merekomendasikan seorang druid atau manusia yang bisa merubah tubuhnya menjadi binatang yang bernama Doric. Kebetulan, hutan tempat tinggal Doric ditebang secara paksa atas perintah dari Force. Dengan latar belakang musuh yang sama, mereka berempat akhirnya resmi menjadi sebuah tim. Dengan merubah wujud menjadi lalat, Doric lalu menyusup ke dalam istana untuk mencari tablet kebangkitan. Namun sayangnya, dia ketahuan oleh Sofina dan para pengawal.
Dorik pun merubah wujudnya menjadi beberapa jenis hewan dan berusaha kabur dari istana. Setelah berhasil kabur, Dorik berkata bahwa di dalam istana terdapat sebuah lemari besi yang memiliki pertahanan sihir dari Sofina. Ternyata, Sofina adalah seorang penyihir merah dari Tai. Merasa tak mampu mengalahkan sihirnya, Simon pun mengusulkan untuk pergi mencari Helm of Disjunction yang bisa menambah kekuatan sihirnya. Kebetulan, Holga mengetahui di mana mereka bisa mendapatkan informasi tentang helm itu karena nenek moyangnya pernah berperang demi helm tersebut. Mereka lalu melakukan perjalanan ke kuburan tua untuk mencari tahu mengenai keberadaan helm tersebut. Setelah mendapatkan informasi, Holga lalu mampir ke rumah mantan suaminya yang sekarang telah memiliki istri baru. Holga meminta sebuah tongkat sakti yang dahulu pernah ia berikan kepadanya. Sesampainya di kuburan, Simon membangkitkan beberapa mayat dengan menggunakan jimat. Mereka lalu menanyakan kepada para mayat tersebut mengenai keberadaan Helm of Disjunction. Salah satu mayat berkata bahwa dia telah memberikan helm tersebut kepada seseorang yang bernama Seng Yendar. Ed dan yang lainnya sampai di tempat Seng berada. Ia kini telah menjadi pemimpin yang sering membantu rakyatnya. Ketika ditemui, Ed langsung menyampaikan niatnya yang ingin meminta Helm of Disjunction. Awalnya Seng menolak karena dia tahu bahwa helm tersebut sangat berbahaya. Namun, mengetahui bahwa helm itu akan digunakan untuk mengalahkan Force dan Sofina, Seng pun akhirnya bersedia memberikannya. Dengan syarat, Ed harus bersumpah bahwa ia akan memberikan semua hasil curian yang ia peroleh untuk para warga. Seng lalu mengajak Ed dan yang lainnya ke Underdark untuk mengambil helm tersebut. Di sana, mereka harus menghadapi begitu banyak rintangan, mulai dari makhluk pemakan otak sampai sebuah jembatan yang penuh dengan teka-teki.